misalnya di suhu 1000, itu kan atom-atomnya dia sudah mulai menyusun, begitu didinginkan, nah itu mempertahankan strukturnya. Langsung seperti ini strukturnya, gitu ya. Jadi intinya kan dipanaskan dengan kecepatan tertentu, kemudian baru didinginkan. Nah, jenis-jenisnya itu apa? Yang pertama adalah annealing, kemudian yang kedua ini adalah normalizing, kemudian yang ketiga ini adalah hardening, yang keempat ini adalah tempering, gitu ya. Bedanya apa? Ya, jadi yang pertama ini adalah annealing. Ini, misalnya annealing ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Annealing itu adalah proses heat treatment di mana pemanasannya dilakukan sampai mencapai temperatur tertentu, kemudian ditahan, ya kan, dan didinginkannya perlahan-lahan, gitu ya. Jadi dimatikan saja, tapi masih di dalam ovennya itu. Ovennya dimatikan, tapi materialnya masih disimpan di dalam oven itu sampai dia suhunya turun sendiri, gitu ya. Nah, ini tujuannya itu untuk apa? Gitu. Jadi misalnya satu, untuk melunakkan material logam nanti akan menjadi lebih lunak kalau materialnya jenisnya adalah logam. Nah, kemudian yang kedua itu menghilangkan tegangan dalam atau sisa-sisa. Jadi misalnya logam itu dipukul gitu ya, dipukul-pukul, kemudian di situ kan terjadi banyak dislokasi gitu ya. Nah, dislokasinya ini perlahan-lahan akan menghilang dengan dipanaskan ini ya. Jadi menghilangkan adanya tegangan-tegangan sisa. Nah, kemudian yang kedua, memperbaiki butir-butir kristalnya. Jadi kristalnya itu akan semakin bagus nanti ya, jadi akan tersusun lebih sempurna, atau menghilangkan cacat-cacat kristalnya juga bisa. Ini namanya adalah annealing. Ini paling banyak dilakukan untuk proses pembuatan nanomaterial. Ini merupakan proses annealing. Kemudian yang kedua itu merupakan proses normalizing. Apa itu normalizing? Itu menormalkan, itu untuk memperhalus butir, ini ya, memperbaiki tegangan sisa, dan biasanya ini untuk material-material logam. Kalau normalizing ini biasanya untuk menormalkan saja. Jadi bedanya apa dengan yang annealing ini? Kalau annealing itu sebenarnya utamanya itu untuk memperbaiki struktur kristalnya, gitu ya. Kalau yang normalizing ini lebih ke arah untuk memperbaiki sifat mekanik, gitu ya, memperbaiki sifat mekanik dari logam. Nah, atau logam misalnya dengan karbon, kemudian baja, ini biasanya banyak diterapkan di material-material logam. Ini sifatnya itu apa? Itu adalah untuk melunakkan tegangan sisanya, kemudian menghaluskan ukuran butirnya. Jadi ukuran butirnya nanti akan lebih halus, gitu ya. Kemudian memperbaiki sifat-sifat listriknya, kemudian melunakkan dan memperbaiki ulet keuletannya, ya kan? Jadi uletannya itu akan lebih baik seperti itu. Ini normalizing. Kemudian yang ketiga ini adalah hardening. Hardening ini ya namanya juga hardening ya, mengeraskan, justru adalah untuk mengeraskan. Jadi kalau misalnya ada material-material teknik gitu ya, jadi misalnya kita mau membuat matabor, matabor itu kan memerlukan material yang keras gitu kan, atau membuat misalnya untuk bor yang muter gitu ya, untuk muter gitu kan, itu yang kayak mesin pencacah gitu. Mesin pencacah itu kan biasanya dia memerlukan material yang keras. Nah, bagaimana caranya? Ini dipanaskan, tapi tujuannya adalah untuk hardening, gitu ya, menghasilkan benda yang keras. Ini memanaskan baja, biasanya misalnya baja besi dan logam-logam yang lain dipanaskan sampai temperatur pengerasannya, ya, jadi sampai dia itu menjadi keras, atau fasanya disebut dengan autenis gitu ya, fase autenisasi. Dan kemudian ditahan dalam jangka waktu tertentu, kemudian didinginkan dengan laju pendinginan yang sangat tinggi, jadi cepat gitu ya. Begitu dipanaskan langsung didinginkan, masukkan ke dalam air gitu. Itu berarti kan langsung mendingin. Nah, ini nanti materialnya jadi keras gitu ya. Jadi tujuan utama adalah untuk meningkatkan kekerasan gitu ya, atau untuk meningkatkan ketahanan aus gitu. Jadi kalau untuk mesin-mesin industri
jadi dia tidak gampang aus. Makin tinggi kekerasannya, maka akan semakin tinggi pula ketahanan ausnya. Ini namanya adalah hardening. Kemudian yang keempat ini adalah tempering. Tempering itu untuk apa? Jadi kalau bahan itu di hardening, dia memang keras, tapi apa kekurangannya? Dia rapuh, ya kan? Keras, tapi dia kalau misalnya kena tekanan itu ya keras, tapi dia mudah rapuh, gitu kan? Nah, setelah ini diproses apa lagi? Diproses namanya tempering. Tempering ini menjadikan material-material logam ini lebih bermanfaat karena strukturnya adalah lebih stabil, gitu ya. Jadi proses tempering itu adalah memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan. Jadi ada proses hardening, kemudian baru dikeraskan lagi dalam proses tempering. Jadi tujuannya untuk apa? Nah, supaya dia tidak terlalu keras juga. Jadi sesuai pas gitu loh. Kita maunya kekerasannya berapa? Tuh, kan ada uji kekerasan yang sudah saya jelaskan kemarin. Ada Vickers, ada Rockwell, dan lain-lain. Jadi mengurangi kekerasan, kemudian mengurangi tegangan dalamnya, dan juga memperbaiki struktur dari bajanya itu. Itu namanya adalah tempering. Nah, ini kan seperti ini ya materialnya itu. Material itu kan kita tahu bahwa bisa dikategorikan menjadi logam dan non logam. Material non logam itu punya sifat yang khas ya. Jadi kalau logam itu merupakan material yang sering dipakai di dalam material-material teknik, aplikasinya di berbagai bidang gitu ya. Seperti ini kemarin sudah kita perbaiki, ini sudah kita pelajari ini ya. Jadi kalau non logam itu kan ada keramik, komposit, dan polimer. Ini semuanya setelah dibuat ini memerlukan proses pemanasan pasti ya, namanya heat treatment seperti itu. Jadi ada bermacam-macam heat treatment dan tujuannya itu untuk apa tergantung dari kita mau membuat apa di situ ya. Ntar saya tanya dulu. Simpan dulu. Ya. Jadi apa itu tadi treatment ya, sejak zaman dulu kan sebenarnya prosesnya sudah ada ya. Zaman dulu itu kan Panizis itu mengetahui bahwa sifat bahan itu dapat dirubah melalui suatu pemanasan ya, melalui suatu pemanasan seperti ini deh. Nah seperti itu. Jadi kalau di skala industri itu furnace-nya atau ovennya itu besar-besar seperti ini, besar-besar ini. Jadi dia itu untuk apa fungsinya? Yang pertama kalau di dalam material teknik itu untuk meminimalisir kerusakannya ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada annealing, kemudian ada hardening dan lain-lain. Ini juga hampir sama. Jadi seperti ini misalnya dari suhu ini kan pakai Fahrenheit ya, dari suhu ini 76
derajat Fahrenheit. Kemudian dipanaskan, jadi pasti seperti ini. Ini seperti ini pasti kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu misalnya 1800 Fahrenheit, kemudian ditahannya itu berapa? Misalnya selama 120 menit misalnya ya. Kemudian diturunkan pelan-pelan. Jadi kurvanya itu seperti ini. Biasanya ini ya tadi yang saya tampilkan, ini adalah proses heat treatment gitu ya. Jadi berapa menit? Jadi untuk pemanasan dengan heating rate tertentu, jadi mau 10 menit 10 derajat per menit sampai mencapai suhu tertentu, kemudian ditahan dan kemudian diturunkan perlahan-lahan. Ini ya seperti ini. Nah bisa juga misalnya kita mau annealing dulu, baru annealing kemudian lanjut ke hardening lanjut lagi ke tempering misalnya seperti itu, bisa juga. Jadi yang pertama itu untuk memperbaiki struktur kristalnya dulu, kemudian proses selanjutnya adalah di hardening supaya dia lebih keras, kemudian dia supaya ditempering gitu ya, supaya dia lebih liat, lebih tidak mudah rapuh gitu. Jadi pertama ini prosesnya seperti ini, naik dulu, kemudian diturunkan lagi, dinaikkan lagi, ditahan lagi, diturunkan lagi, kemudian ditahan lagi, diturunkan lagi, seperti ini juga bisa. Jadi prosesnya ini nanti bermacam-macam tergantung kebutuhannya untuk apa. Jadi seperti ini ya, ini merupakan proses-proses dari heat treatment gitu ya. Jadi namanya cycle gitu ya. Jadi ada berapa kali gitu untuk proses proses heat treatment-nya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, proses treatment seperti apa? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, nanti kita akan diskusi saja. Minggu lalu saya memberikan tugas gitu ya, memberikan tugas tentang mereview paper, gitu, mereview paper. Nah di sini sepertinya saya lihat ya, sudah saya cek tadi, itu semuanya sudah mengerjakan belum ya? Sudah Bu. Sudah semuanya ya. Ini ada 4 yang telat, walaupun telat tapi kayaknya sudah. Ini Mas Rosin kok nggak ada attachment-nya ya? Mas Randy juga no attachment, Mas Dimas Yuda juga ini attachment-nya belum masuk itu. Mas Rosin, Mas Dimas Yuda. Nah sekarang siapa? Saya tawarkan siapa yang mau membahas mengenai tugas kemarin tentang review jurnal. Tidak usah saya tunjuk deh. Siapa yang menawarkan untuk berdiskusi di sini. Jadi kemarin saya harapkan ada papernya, dilampirkan papernya gitu ya. Kemudian di review sesuai dengan format yang sudah saya berikan. Siapa yang mau mereview dulu? Ayo Mbak, Mas. Nggak usah saya tunjuk. Ada yang mau mereview dulu siapa? Supaya kita banyak diskusi di sini. Kalau nggak ada yang mau, yang saya tunjuk dulu dari Mas Mukit. Mas Mukit ada nggak ya? Halo Mas Mukit. Yeah. Mas Mukit, coba di-share dulu Mas Mukit, kemudian silahkan dijelaskan gitu ya. Kemarin paper yang sudah dibaca judulnya apa, kemudian jenis materialnya apa, kemudian teknik preparasinya bagaimana, kemudian setelah teknik preparasi dilakukan uji apa saja. Silahkan Mas Mukit, di-share saja. Bisa share screen nggak Mas Mukit? Tugas saya yang kemarin itu yang lain siap ya, nanti saya tunjuk. Cerita saja. Screen papernya atau hasil reviewnya Bu? Ya dua-duanya. Misalnya dari hasil papernya dulu, kemudian dari hasil reviewnya. Atau lebih enak papernya saja dulu Mas.
ya, jangan lupa presensinya. Sudah terlihat tuh. Sudah terlihat, Mas. Jadi untuk papernya judulnya Impact of Copper Doping on Structural and Magnetic Properties of Zinc Oxide Nanocomposites Synthesis by Mechanical Pulp Milling Method. Jadi tujuan dari paper ini adalah untuk menganalisis dampak dari doping kopat pada sifat struktural magnetic composite zinc oksida yang disintesis dengan metode pulp milling. Jadi untuk pembuatan zinc oksida dengan pulp milling nanti analisis dengan penambahan doping kopat dengan beberapa dengan sampel nanokomposit berupa UZ, CZ1, CZ2, dan CZ3. Bahannya adalah ZNO dan COO. Oke, Mas, sekarang saya tanya dulu. Ini jenis materialnya apa dulu? Kalau kita bedah dulu, jenis materialnya adalah zinc oxide. NO kan? Zinc oxide. Zinc oxide. Berarti itu termasuk jenis materialnya. Apakah keramik, polimer, atau yang lain? Sebenarnya keramik, Bu. Keramik, ya benar ya. Jadi ZNO itu keramik, karena dia ingat definisi keramik itu kan gabungan unsur logam dan non logam. Zn itu logam, sedangkan O-nya itu kan oksigen non logam. Jadi gabungan dari logam dan non logam, maka ZNO ini adalah keramik. Tapi dia kan dicampur kan, nggak hanya keramik saja kan, iya kan? Sehingga dia campur menjadi composite, makanya disebut dengan nano composite. Composite tapi ukurannya nano. Oke, lanjut Mas Mukit. Lanjut Mas. Dianalisis dengan beberapa analisis, yaitu dengan sinar X-radi, dengan radiasi sinkotron, penyerapan sinar perluasan mikroskop. Itu apa itu teman kosnya itu Mas Mukit? Nah, oke, sekarang bagaimana cara membuatnya? Cara pembuatan materialnya, Ibu. Di bagian eksperimental metode biasanya ya, di atas ya. Untuk cara pembuatannya menggunakan pulp milling. Coba secara rincinya bagaimana ceritanya? Bagian atas, bagian atas Mas. Bagian atas ya, kalau di paper itu kalau mau lihat cara pembuatannya bagaimana, itu di bab 2-nya. Eksperimen prosedur pertama, menimbang bahan awal, kemudian tambahkan 30 ml etanol. Kemudian dilakukan homogenizer ultrasonik pada 125 watt selama 1 jam. Kemudian dilakukan penggilingan menggunakan bola zirkonida diputar dengan kecepatan 250 rpm selama 2 jam. Penguprasan bahan jadi bentuk sakram dengan diameter 10 mm dan ketebalan 0,5 mm dengan tekanan 200 sampai 300
megapascal. Pelet dimasukkan ke dalam perahu kuarsa dan perahu ditempatkan dengan hati-hati di tengah tabung horizontal. Mereka dianil dalam atmosfer udara 500 derajat Celcius selama 22 jam. Sebenarnya 15 derajat Celcius. Yang itu dulu Mas, yang ini di stop dulu di share yang itu yang paper reviewnya itu Mas supaya lebih jelas. Yang bahasa Indonesia. Ini bagus ini Mas, bukan apa papernya bagus ini, bagus dan juga baru ya kan. Ini kan tahun 2021 ya Mas kalau nggak salah, 2022 malah. Berarti ini paper yang baru terbit kan? Setelah ditaruh di tunggu kemudian didiamkan di suhu kamar dan dicetak dan dianalisis karakterisasi strukturalnya menggunakan beberapa teknik yang tadi, SRT, HAS, dan EXAS. Untuk hasilnya, untuk analisis SRT terjadi penurunan ukuran kristal dari nanokristal tipe urut Z ketika konsentrasi dopan CO meningkat. Melalui spektroskopi Raman juga yang sama, kristalisasi yang buruk dalam struktur dengan meningkatnya konsentrasi dopan CO sesuai dengan hasil SRT. Untuk metode yang lain juga kami hasilkan hal yang sama dengan khas berbasis sinkronon masuk struktur tapi serapan sinar X ukuran EXAS menunjukkan bahwa ion CO2+ yang tergabung dalam isi ZNO inang Mursen dan berhasil mensubstitusi ion ZN2+. Kemudian dianalisiskan kode EFEAD termasuk perangkat lunak adanya dan Artemis dengan reduksi pemahaman data EXAS terminal menunjukkan ion terus menggantikan atau menjadikan dalam kristal ZN yang sekali lagi sesuai dengan hasil analisis HANES dan SRT. Perubahan intensitas puncak emisi PL merupakan juga semakin menegaskan bahwa ion CO2+ yang dilepaskan berhasil menggantikan ion Z2+ dalam isi ZNO. Kemudian analisis STEM juga membuktikan bahwa nanosampel yang disintesis terbentuk dari partikel tidak seragam dengan ukuran kurang dari 50 nanometer. Ukuran rata-rata nanopartikel dalam adalah sekitar 30 nanometer untuk UZ, 24,8 nanometer untuk Z1, 23,9 nanometer untuk Z2, dan 20 nanometer untuk Z3, yang sangat cocok dengan ukuran kristal rata-rata yang diperkirakan dari SRT. Kemudian untuk sifat magnetasi sampel nanokomposit ZNO ditingkatkan dengan meningkatkan konsentrasi dapat dibuktikan dengan ADE magnetis EV9 model verbatim sampel magnetometer M. Nah, kesimpulannya, nanokomposit ZNO yang didoping dengan konsentrasi CO yang berbeda berhasil disintesis melalui metode penggiling mekanis yang mudah, hemat biaya dan ramah lingkungan. Mikrostruktur atom lokal dan sifat magnetik dari sampel yang disintesis secara sistematis dan dilaporkan. Semua nanokomposit ZNO yang didoping CO memiliki struktur yang mirip dengan fase ZN. Selanjutnya, analisis struktural energi mengungkapkan bahwa CO2+ untuk semua konsentrasi doping telah berhasil menggantikan ion ZN2+ dalam konfigurasi ZNL tanpa membentuk fase atau fase sekunder. Penurunan kualitas kristal nanokomposit ZNO dengan meningkatnya konsentrasi CO diamati. Di sisi lain, sampel ZNO yang didoping menunjukkan peningkatan sifat magnetik dengan yang tidak didoping. Ya. Nah, gitu ya. Ini benar ya, apa namanya, bagus yang sudah direview oleh Mas
Bukit ini bagus sekali ya papernya ya. Jadi dari sini kita bisa belajar. Jadi kalau dari sini bisa kita simpulkan untuk membuat nanokomposit itu menggunakan teknik fisika atau kimia, Mas Mukit? Dari sini tadi itu. Kalau teknik fisika dan kimia. Dari fisika atau kimia? Pada mau yang ada yang bantu menjawab, yang lain teman-temannya. Ini kan dengan ball milling kan. Nah, kalau ball milling itu kemarin sudah saya jelaskan ini sebenarnya. Dia teknik fisika atau teknik kimia? Ayo temannya, ayo yang aktif, coba yang aktif berdiskusi. Kimia atau fisika di sini dengan ball milling ini? Mbak Laili, halo Mbak Laili. Teknik fisika, Bu. Kenapa teknik fisika, Mbak? Gimana, Bu? Maaf, bisa diulang? Apa alasannya apa kok itu masuk ke kategori teknik fisika? Oh, itu kemarin ball milling itu kan penggilingan. Dia dihancurkan dengan menggunakan bola-bola logam itu. Jadi dia penghancurannya fisika, bentuknya yang diubah, jadi masuknya teknik fisika. Iya, benar ya, benar. Jadi yang disampaikan Mbak Edi benar, ini ball milling itu menggunakan teknik fisika. Kemudian setelah digerus dilakukan heat treatment. Pasti di sini kan heat treatment kan. Jenisnya apa Mas? Heat treatmentnya? Sinternkah, anelingkah, apa Mas mungkin di sini? Coba tadi udah disebutkan kok, saya lihat di situ di atas. Aneling ya. Berapa derajat? 500. 500 selama berapa menit atau berapa jam? Selama jadi 10 jam. Berapa Mas? Tadi berapa ya? 2 jam. 2 jam. Nah itu. Ini kan ada kan, itu sudah disebutkan itu Mas, ini kan ya. Dilakukan, ini kan dianil. Anil itu berarti kan aneling ya. Mereka dianil dalam atmosfer udara, berarti kan di dalam udara biasa dia dengan suhu 500 derajat selama 2 jam. Nah, ini yang disebut dengan proses heat treatment yang saya jelaskan tadi itu. Jenisnya adalah dianil. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki struktur kristalnya. Gitu. Kemudian dia didinginkannya cepat atau lambat. Ini kan didinginkan hingga mencapai suhu kamar secara alami. Berarti kan dia prosesnya itu lambat. Tadi yang sudah saya gambarkan kan, didinginkan secara alami, gitu ya. Kemudian lakukan karakterisasi struktural. Nah ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini karakterisasinya kan macam-macam. Di sini yang pertama itu adalah XRD. Saya sudah jelaskan di mata kuliah zat padat itu ya, XRD. Fungsinya untuk apa ini XRD? Ada yang masih ingat? Fungsi XRD ini untuk apa? Mas Anam mungkin? Ini siapa yang menjawab? Saya, Bu. Iya. Menentukan apakah itu amorf atau kristal, Bu. Boleh ya. Jadi untuk menentukan strukturnya, jadi jenis strukturnya itu seperti apa? Ini dengan XRD ya. Kemudian selain XRD dia dilakukan juga TEM, Transmission Electron Microscope. Ini ya. Nah ini TEM yang paling bawah ini ya. Ini fungsinya untuk apa? TEM ini untuk mengetahui strukturnya, bukan sudah, mohon maaf, apa namanya, morfologinya, gitu ya. Jadi distribusi partikelnya bagaimana? Kelihatan nanti melalui TEM ini, gitu ya. Jadi dia apakah dia seragam atau tidak, gitu. Ini kan kelihatan kan? Di situ dari ukuran partikel yang disintesis diperiksa melalui TEM. Ini diperoleh bahwa apa di sini ukurannya itu tidak seragam, kalau nggak salah ya di situ tadi ya Mas ya. Jadi disebutkan di bagian bawah ini melalui ini ukurannya tadi kan tidak seragam kan ya, yang tadi yang bagian bawah tadi itu sepertinya saya tadi baca agak ke atas sedikit. Ini kan analisis TEM membuktikan bahwa nanosampel yang disintesa terbentuk partikel yang tidak seragam.
50 nano. Oh, berarti dia memang nano. Ya kan? Karena definisi nano itu sampai 100 nano itu masih dikatakan nanomaterial, gitu ya. Jadi rata-ratanya berapa? Oh, rata-ratanya sekitar 30 nano. Dia berhasil membuat dengan digerus dengan ball milling itu sampai dia menghasilkan material dengan ukuran rata-rata 30 nano, gitu ya. Nah, itu kan untuk yang sampel pertama. Sampel kedua malah 24,8 nano. Sampel ketiga malah 23,9 dan sampel keempat itu 20 nano. Gitu. Nah, kemudian dilakukan juga analisis VSM atau Vibrating Sample Magnetometer. Nah, ini untuk apa? Nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jadi dari paper itu sebenarnya kalian langsung ke dunia nyata gitu ya, dunia fisika material itu seperti apa, orang sudah membuat caranya bagaimana, gitu kan. Kemarin kan saya sudah jelaskan teori-teorinya, jenis-jenisnya, kemudian sifat-sifatnya, gitu kan. Jadi VSM ini digunakan untuk mengetahui sifat dari magnetiknya, gitu. Sifat magnetiknya seperti apa. Jadi nggak perlu semua sifat itu kita ketahui, tergantung kita nanti mau digunakan untuk apa, gitu kan. Ini sebenarnya dia digunakan untuk apa ya, Mas? Coba ke papernya, Mas. Dia potensial digunakan untuk apa? Biasanya dijelaskan di bagian pendahuluan. Oh iya, Mas. Jadi dari sini kira-kira untuk apa ini? Bisa nangkep nggak maksud dari paper ini? Dia membuat ZNO gitu ya, ZNO yang didoping. Ini tujuannya untuk apa? Dan di sini kan kelihatan ini. Jadi untuk membuat ini apa namanya, tadi saya sudah baca di sini, magnetic semikonduktor material. Jadi material semikonduktor tapi yang sifatnya itu magnetik, gitu ya. ZNO di sini nih. Nah, kemudian dia didoping dengan macam-macam itu, dengan CO, dengan Ni, dengan Mn, dan dengan Fe di sebelah kanan ini ya, CO, Ni, Mn, dan Fe. Ini. Jadi ini didoping. Doping itu artinya apa? Dia kan seperti kemarin saya sudah jelaskan ya di sifat semikonduktor itu, silikon kalau misalkan didoping dengan germanium dia bagaimana? Itu kan ada yang kelebihan elektron, ada yang kekurangan elektron. Kalau dia kelebihan elektron berarti nanti akan memperbanyak jumlah elektron bebas yang ada di dalam suatu material. Jadi pembawa muatannya itu adalah elektron. Tapi kalau dia kekurangan, artinya kan memperbanyak hole yang ada di situ. Berarti nanti pembawa muatannya itu adalah hole di situ. Ini merupakan ini tergantung CO, Ni, Mn, dan Fe. Nah, ini kan pakai ZNO. Kemudian ke bawah, Mas, coba ke bawah. Ke bagian yang apa yang hasilnya, Mas. Mas Mubin. Nah, ini ya, coba dari tabel 1 dulu tuh, coba Mas. Dari hasil XRD-nya seperti apa? Nah, ini
ini coba yang tabel 1 ini coba di ini Mas, besarkan Mas. Geser ke kiri. Ini jenis strukturnya apa ya? Coba ke atas Mas, bagian atasnya, jangan terlalu besar. Nah, ke atas dulu, dicari dulu. Itu kan dilakukan dengan XRD kan, di bagian atas. Coba dicari ini strukturnya apa, struktur kristalnya. Hexagonal. Apa Mas? Hexagonal. Heksagonal ya kan, berarti kan benar seperti apa teori yang saya sebutkan di fisika Z padat itu. Berarti ini strukturnya adalah heksagonal itu. Berarti dengan parameter isinya berapa di tabel yang 1 tadi itu Mas, coba diperlihatkan di tabel 1. Bawah. Nah, tabel 1 ini kan kelihatan kan, lattice parameter itu ya. Jadi lattice parameter ini kan parameter isinya, A-nya berapa, C-nya berapa, kemudian ukuran kristalnya ini kan kelihatan crystallite size-nya ternyata 29,5 nanometer ya, 25 nanometer, 24,1 dan 27,1. Nah, jadi ini merupakan apa namanya, dari XRD itu nanti kita bisa tahu seperti itu, struktur kristalnya apa, kemudian parameter kisinya bagaimana, berapa, ini yang nanti akan diketahui dengan adanya XRD. Jadi apa namanya, ada gambaran kan ya kalian ya. Jadi kalau suatu paper itu lengkap, dia mengulas lengkap bagaimana cara membuatnya, apa namanya, ada material, ada suatu material A, ini nanti potensi untuk digunakan sebagai apa. Kemudian diulas di bab 2 itu biasanya experimental method, ya kan, metodenya bagaimana, cara pembuatnya rinci biasanya, ya kan, prekursornya, bahan-bahannya apa saja, step-stepnya seperti apa, kemudian setelah itu dilakukan pemanasan berapa menit gitu ya, baru kemudian dilakukan karakterisasi. Nah, misalnya XRD, kemudian TEM, VSM, dan lain sebagainya, itu untuk mengetahui propertiesnya, sifat-sifat dari material tersebut. Ini bagus sekali Mas Muhid, pekerjaan yang bagus ini, jadi kalian bisa memahami kan ya, lebih memahami, oh seperti itu ya sebenarnya ilmu material itu, seperti ini. Cara membuatnya bagaimana, cara mengkarakterisasinya bagaimana, secara lebih real. Oke, terima kasih Mas Muhid. Ada lagi mungkin yang mau mendiskusikan tugasnya, nggak usah saya tunjuk. Mbak Laili, Mbak Hanifah, Mas Anam, Mbak Lia, Mas Arya, Mas Ratoni, Mbak Farah, silahkan Mas Randy. Ayo yang berat nanti saya kasih nilai tambahan. Mbak Indah, mungkin Mbak Indah. Indah ya. Nah, oke. Mbak Indah, saya jadikan ini dulu. Fokus. Silahkan Mbak. Diceritakan dulu yang dibaca apa, jenis materialnya apa gitu ya. Jadi di sini artikel yang saya review berjudul Atomistic Modeling of Physical Vapor Deposition on Complex Topology Substrate. Pada paper ini menggunakan metode sintesis materialnya physical vapor deposition, yang lebih tepatnya menggunakan magnetron sputtering. Kemudian pembahasannya mungkin lebih ke simulasi molekular dinamiknya, di mana parameternya adalah sudut deposisinya dan energi
dan energi. Kemudian bahan yang digunakan adalah in all simulation cuprum atau tembaga atom yang digunakan dideposited atau diendapkan pada phase center kubik VCC 111. Nah, nantinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu flat model, kombinasi flat dan silindrikal. Kemudian hasilnya seperti ini. Untuk energi yang kecil itu permukaannya lebih kasar dibandingkan energi yang lebih tinggi. Kemudian untuk sudut yang semakin besar itu menunjukkan kekasaran yang lebih kasar. Oke, Mbak, ini jadi apa namanya jenis materialnya apa ini, Mbak? Tembaga. Iya. Logam ya, tembaga. Nah, kemudian logam. Kemudian teknik preparasinya adalah PVD. Ini apa namanya, fisika atau kimia? Jelas sekali ya Fisika, Bu. Fisika, namanya physical vapor deposition kan, PVC gitu, PVD ini ya. Nah, kemudian setelah itu dideposisikan, kemarin PVD prosesnya sudah saya ceritakan, kemarin ada videonya ya. Jadi seperti CU-nya itu ditembak gitu ya, ditembak dengan elektron lepas, kemudian ditampung gitu ya, ditampung di dalam suatu substrat. Substratnya itu juga CU ya, Mbak. Tadi CU-nya apa tadi, Mbak? CU-nya itu strukturnya apa? FCC ya kan? FCC CU dengan arah orientasi 111 gitu ya. Orientasinya 111 itu. Dengan konstanta kisinya 3,61 angstrom gitu. Setelah itu dilakukan pemanasan tidak, Mbak? Di sini. Setelah dideposisi. Tidak, Bu, ini hanya dijalankan simulasi. Oh gitu, berarti dari prosesnya itu tidak dipanaskan dulu ya. Ya nggak bisa, itu tergantung. Jadi tergantung, berarti langsung dia disimulasikan. Oke. Dari kesimpulannya bagaimana, Mbak, di sini? Kesimpulannya itu Papernya di reviewnya aja dibaca aja, Mbak. Kesimpulan dari reviewnya. Untuk substrat datar itu menunjukkan bahwa energi yang rendah dan di posisi sudut yang tinggi mengarah ke permukaan yang relatif kasar. Kemudian untuk substrat yang non datar, area saya bingung untuk translatekan light of sight itu apa, tapi garis pandang. Untuk substrat non datar itu area tanpa garis pandang telah mengurangi cakupan film yang diimbangi dengan peningkatan energi deposisi. Atom yang memiliki energi lebih tinggi memiliki mobilitas yang lebih besar yang memungkinkan cakupan wilayah tanpa garis. Hasilnya menunjukkan probabilitas pelekatan yang lebih rendah untuk energi deposisi yang sangat tinggi pada sudut yang tinggi juga, yang secara efektif melalui proses redeposisi fisika, ditambah dengan sputtering yang diinduksi partikel. Kemudian peneliti mengharapkan penelitian ini untuk mendukung penelitian lebih lanjut tentang optimalisasi metode physical vapor deposition, khususnya pada substrat kompleks 3 dimensi. Nah, iya. Oke, Mbak Indah. Ini bagus juga ya ini ya. Jadi ini tapi lebih ke arah apa namanya, simulasi ya, Mbak ya. Jadi dari dia tidak
karakterisasinya itu tidak seperti yang tadi yang Mas Mukib, ada XRD, Tencent dan sebagainya, tapi dia disimulasikan. Kalau misalnya substratnya itu dia kemiringannya itu tinggi, kemudian energinya rendah, bagaimana permukaannya, gitu kan? Kalau misalnya substratnya itu misalnya energinya lebih rendah, kemudian dia miring atau tidak substratnya, itu nanti deposisinya seperti apa. Jadi lebih ke arah efek dari parameter sintesisnya. Oke, makasih Mbak Indah. Ini bagus sekali nih ya. Ini juga baru gitu ya, paper yang 2022, kemudian dari jurnal yang bereputasi juga. Mungkin ada lagi? Silahkan, satu lagi. Siapa yang mau berdiskusi mengenai pekerjaan ini? Jadi kita bisa lebih banyak tahu, ternyata seperti ini toh, gitu ya. Orang yang sudah buat itu seperti apa, gitu. Satu lagi, tadi Mbak Hanifah ya tadi barusan ya. Mbak Indah. Mungkin Mas Arya, Mas Fatoni, Mbak Laili, atau Mas Anam, Mas Randy. Mungkin saya Bu, tapi mohon maaf kalau nanti ada salah atau nggak apa-apa, namanya juga diskusi Mas, nggak ada salah, nggak ada benar. Ini ya, yang sudah dilakukan seperti apa? Silahkan Mas Anam. Izin saya scan ya Bu. Sebentar, Pak, ini dulu ya Mas Anam. Untuk jurnal yang saya ambil ini jurnal Indonesia Bu, tapi berbeda dengan punyanya Mas Mukib dan punyanya Mbak Indah. Tidak apa ya Bu? Iya. Bereputasi ya jurnalnya ya. Apakah sudah terlihat Bu untuk share screen-nya? Masih proses. Belum kelihatan itu Mas. Sampun Bu. Saya kok belum bisa lihat ya. Yang lain kelihatan nggak? Masih belum. Sekarang sudah. Udah ya. Saya scroll dulu nih Bu. Untuk jurnal yang saya ambil ini mengenai teknologi berbasis nanomaterial untuk remediasi dan pengolahan air. Jadi di sini yang saya review itu adalah aplikasi dari penggunaan nanomaterial ini, di mana untuk tujuannya itu ini lebih ke perbandingan atau penggunaan nanoteknologi dan teknologi tradisional untuk pengolahan air dan remediasi lingkungan serta dampaknya terhadap riset dan industri. Jadi di sini ada dua perbandingan antara menggunakan nanoteknologi dan menggunakan teknologi konvensional. Terus untuk bahan dan materialnya itu, untuk yang nanonya itu ada 3. Di sini ada nanomaterial karbon CENMS, ada nanomaterial logam MEONMS, dan ada magnetic core nano MPS. Selanjutnya, sebenarnya dari saya masih kebingungan Bu untuk menentukan prosedur dan metodenya. Di sini yang saya tangkap itu menggunakan nanomaterial rekayasa sebagai efek absorben, di mana agen reaktif yang diinfektan untuk remediasi. Itu untuk yang tadi yang remediasi Bu. Jadi kan di sini ada 2 tadi. Untuk yang pertama untuk remediasi dan yang kedua untuk pengolahan air. Setelah itu yang kedua itu komposit antimikroba melalui sintesis teknik hijau sebagai pengolahan air. Itu untuk yang pengolahan Bu. Jadi sebenarnya saya masih bingung di situnya Bu. Dan di sini juga membandingkan terkait konsentrasi dan biaya Bu. Di sini juga tertera juga ada satu contoh teknologi yang sudah dibuat,
itu adalah Aquatap, adalah teknologi pengolahan air bertenaga surya yang menggunakan bahan dari nanoteknologi. Terus untuk yang menggunakan konvensional di sini itu bersifat untuk yang konvensional itu bersifat energi intensif dan menghasilkan lumpur dalam jumlah yang besar. Nah, karena yang konvensional ini hasilnya itu kurang atau terdapat lumpur yang jumlahnya besar, itu mengganggu, sehingga penggunaan teknik nano ini digunakan untuk menghilangkan polutan-polutan yang sebelumnya itu menggunakan konvensional, Bu, seperti itu. Untuk hasil dan pembahasannya singkatnya seperti itu, Bu. Terus untuk kesimpulannya, dalam mengatasi permasalahan lingkungan perlunya penerapan teknologi, khususnya teknologi nano. Penggunaan nanoteknologi memerlukan biaya yang lumayan mahal dibandingkan dengan teknologi konvensional, tetapi hasilnya sangatlah efektif. Maka perlu penerapan nano dalam suatu teknologi guna mengatasi segala permasalahan seperti itu. Coba Mas ditampilkan itu Mas yang hasil reviewnya Mas. Lanjut. Saya terlalu singkat, Bu, untuk penulisan. Gak apa-apa Mas, sudah singkat gak apa-apa, yang penting isinya bisa kita tangkap gitu. Jadi bahannya itu kan nanomaterial karbon, ya kan, kemudian nanomaterial logam dan magnetic core nano. Dia mau membandingkan dari ketiga material ini mana yang lebih efektif gitu kan untuk mengatasi pencemaran air, ya kalau tidak salah ya. Ya, Bu, dan juga perbandingan dengan menggunakan teknologi konvensional. Oh iya, dan ini kan konvensional gitu ya, dengan Aquatap itu ya, teknologi pengolahan air bertenaga surya. Jadi dia memang materialnya untuk itu. Jadi riset material tidak hanya tentang membuat material, gitu kan, tapi juga memanfaatkan material. Jadi ini salah satu riset yang dia memanfaatkan material yang sudah ada, yang dibuat mungkin oleh pabrik atau mungkin oleh grup lain, oleh orang lain, gitu ya. Jadi yang pertama itu material karbon, kemudian material logam, dan juga material core nano MPS. Ini dari ketiga ini mana yang paling efektif? Ini ternyata hasilnya gimana Mas? Mana yang paling efektif? Untuk hasilnya sebentar, Bu. Ini untuk hasilnya itu bukan perbandingan ketiganya ini, Bu. Jadi ketiga bahan ini itu digunakan satu untuk membandingkan dengan teknologi yang konvensional seperti itu, Bu. Oh gitu. Ya, hasilnya jauh lebih bagus ya dengan. Ya, jauh lebih material. Bagus yang menggunakan nano. Oh gitu. Ya. Jadi dibandingkan dengan Aquatap, ketiga material ini lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan teknologi pengolahan air bertenaga surya dengan menggunakan nanoteknologi. Nah, jadi ini kan semacam istilahnya itu kan smart material gitu ya. Jadi dia efek absorben, dia menyerap di situ di situ kotoran-kotoran bisa juga, atau kemudian menyerap logam-logam berat juga bisa gitu ya. Jadi yang mau dibersihkan apa di situ? Itu dengan metode ini yang nanomaterial karbon. Oke, kesimpulannya sangat efektif, maka perlu penerapan nanomaterial dalam suatu teknologi guna mengatasi segala permasalahan, terutama permasalahan lingkungan. Ya, bagus ini Mas Anam ya. Jadi ini salah satu beda pandangan, tapi tetap riset material seperti ini. Jadi selain dia membuat material, dia juga menggunakan material. Biasanya kalau di Jepang tuh risetnya seperti ini, dia nggak repot-repot buat gitu. Dia biasanya ada material yang ada, kira-kira mau saya gunakan untuk apa? Jadi ini untuk penjernihan air gitu ya. Kemudian dibandingkan
selama ini orang pakai apa? Pakai aquatab. Kalau saya gunakan nanomaterial ini lebih efektif mana? Ya diuji lah itu. Saya melakukan uji coba, ternyata dengan menggunakan nanokomposit ini lebih efektif dibandingkan dengan metode pengolahan air konvensional yang selama ini digunakan. Oke, atur nuwun, terima kasih Mas Anam. Ini bagus juga ini reviewnya ya, menarik ini. Terima kasih Bu. Ya. Satu lagi mungkin waktunya masih ada, siapa yang mau mereview hasil pekerjaannya? Mbak Laili mungkin? Atau Mas Arya? Ya boleh Bu, saya izin share screen ya Bu. Ya silahkan, saya ini ya Mas Arya ya, saya jadi co-host. Ini kan kita jadi banyak belajar kan di sini. Oh ternyata seperti itu gitu ya. Yang orang sudah buat ini riset-risetnya macam-macam. Kan penelitiannya kan menarik ini sebenarnya. Ibu, saya mengambil dari jurnal internasional, judulnya ini Improvement of Factor Toughness of NBSE Alloy by Two-Step Heat Treatment. Nah ini jadi Ya ini saya bahas tadi ya, di treatmentnya, teorinya. Lanjut Mas. ya untuk isi dari tujuan caranya mentreatment ini, yaitu termasuk semilogam ini NBSI ini itu nanti ditingkatkan ketangguhan dan bahan-bahan lainnya melalui pemanasan begitu. Nah, di sini untuk review jurnalnya, judul artikelnya yang tadi, kemudian pengarangnya ini dari Cina. Nama jurnalnya adalah International Journal of Refractory Metal dan Hard Material, volumenya 94. Nah, ini tahunnya baru kemarin, yaitu 2021. Kemudian tujuan penelitiannya ini yaitu mengembangkan perlakuan panas yang efektif dengan metode perlakuan panas dua langkah untuk meningkatkan kekuatan tarik dan ketangguhan panas pada fraktur paduan NBSI. Jadi secara garis besar isi dari jurnalnya itu fraktur paduan NBSI ini akan ditingkatkan kekuatan tarik dan panasnya itu menggunakan dua langkah. Nah, untuk hasilnya sendiri, struktur mikro pada panduan NBSI sebelum dan sudah dilakukan perlakuan panas menunjukkan sebelum dilakukan proses perlakuan dua langkah itu, sebelum dilakukan pemanasan itu campurannya atau panduan faktor NBSI itu terdiri dari ini dua, yaitu NBSS dan alfa dari NB5SI3. Nah, kemudian setelah dilakukan panas itu yang alfa ini menghilang. Nah, kemudian pada fraktur paduan NBSI terjadi penambahan elemen ini 0,6Y. Ini ada di grafiknya nanti. Nah, kemudian untuk fraktur panduan NBSI pada saat kekuatan paduan tariknya 0,6Y sesudah dilakukan panas itu meningkat, yaitu ondulasinya, kemudian pemisahan antar muka dan retak mikronya menjadi lebih signifikan. Kemudian untuk yang ketiga, ketangguhan fraktur ini pada saat 0,3Y dan 0,6Y sudah dilakukan perlakuan panas, ini mampu meningkatkan ketangguhan patah atau kalau dalam fisikanya rumusnya ini KG sebesar 16,7% dan 30,3% dan mampu membuat fraktur paduan NBSI menjadi lebih tangguh dan lebih baik. Nah, ini kesimpulannya proses dua langkah itu ya, panasnya itu mampu untuk memperbaiki struktur mikro dari paduan ini NBSI, kemudian mampu meningkatkan kekuatan tariknya, dan yang ketiga menyebabkan struktur mikro menjadi lebih sempurna dan mampu menyesuaikan dengan keadaan morfologi dari paduan NBSI. Nah, ini untuk materialnya atau bahannya itu
niobium dan silikon. Nah, ini termasuk bahan semi logam gitu. Nah, untuk prosedurnya ini ada 2 langkah ya. Yang pertama itu dilakukan dalam tungku vakum yang dipanaskan selama 12 jam dengan suhu 1450 dengan tekanan kurang dari 1 kali 10 pangkat min 3 Pascal. Nah, kemudian untuk yang kedua itu menggunakan tungku tabung yang masing-masing bersuhu 1000, 1100 dan 1200 dengan laju pemanasan 12,5 derajat per menit. Nah, ini dilakukan selama 10 dan 20 jam. Nah, ini untuk hasilnya di jurnalnya sendiri. Nah, ini di sini meningkatkan ya, ada dengan 2 langkah begitu. Nah, kemudian ini tujuannya studi dan ini untuk langkahnya yang tadi 2 langkah itu menggunakan furnace atau tungku. Ini tekanannya sekian. Yang pertama ini, kemudian yang kedua yang tadi yang 12,5. Nah, ini untuk mengetes dari bahan propertinya atau struktur mikronya begitu. Ini hasilnya. Nah, ini untuk sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan tadi ada sebelum dipanaskan itu ada alfa NP5SC3, kemudian setelah dipanaskan itu hanya ini hilang yang alfanya. Nah, kemudian 0,6 Y gitu. Nah, ini untuk hasilnya ya, di XRD yang tadi untuk mengetahui struktur mikronya itu pada panduan ini 0,3 Y dan 0,6 Y. Ini untuk hasilnya NBSS saat 0,3 Y dan 0,6 Y. Nah, ini tabelnya. Nah, kemudian yang 3.2 ini pada saat kekuatan paduannya itu 0,6 Y, itu setelah diberikan panas hasilnya seperti yang sudah disampaikan. Nah, yang 3.3 ini setelah dilakukan panas itu di sini pada saat 0,3 Y dan 0,6 Y itu mampu meningkatkan ketangguhan patahnya itu atau kakinya ini dalam fisika. Nah, ini meningkat sebesar 16,7% dan 30,3% itu. Ini untuk grafik-grafiknya. Untuk kemudian kesimpulannya seperti tadi, mampu meningkatkan atau memperbaiki struktur mikronya. Kemudian yang kedua itu bisa meningkatkan ketangguhan dan struktur morfologinya dari paduan NBSI seperti itu. Sudah Mas Arya? Ya, sudah. Oke, terima kasih ya. Ini bagus banget nih ya dari Mas Arya, ini juga sesuai dengan teori yang sudah saya berikan semua kan kemarin ya. Jadi dari yang pertama ini merupakan alloy. Alloy itu kan campuran logam gitu ya. Campuran logam dari neobium silikon ya, NBSI. Gitu. Iya, Bu. Materialnya ini jenisnya adalah logam alloy, jenisnya logam alloy NBSI. Kemudian dia dilakukan tadi barusan saya jelaskan, ada treatment gitu ya Mas, treatment heat treatment 2 kali gitu.
toleransinya itu ditingkatkan. Jadi kan tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi heat treatment itu kan bisa berapa kali gitu kan, berapa circle, ini kan dilakukan 2 kali. Ternyata dengan 2 kali ini ketangguhannya semakin meningkat. Yang pertama pada suhu 1400-an selama 12 jam ya kalau tidak salah. Kemudian yang kedua tadi dengan suhu sekitar 1000 derajat gitu ya Mas ya. Ya, Bu. Rendah itu ternyata dia meningkat 30% ketangguhannya dibanding kalau tidak dilakukan 2 kali itu heat treatmentnya itu. Kemudian dilakukan karakterisasi yang lain, XRD, kemudian SEM, itu kan ya, kemudian juga uji toughness-nya. Jadi uji toughness-nya itu kan sifat magnetiknya, sudah saya jelaskan sifat-sifat material itu seperti apa. Salah satunya itu dengan toughness. Oke, terima kasih Mas Arya. Jadi ini ya hasil dari reviewnya Mas Arya. Ini jadi sudah teori-teori yang sudah saya sampaikan kan sudah semua di sini kan. Tanpa teori tersebut kan kalian mungkin tidak akan paham, tidak akan memahami jurnal ini seperti apa sih maksudnya gitu ya. Jadi intinya kalau kita belajar material itu yang pertama kita mau membuat apa, jenis materialnya ditentukan. Kemudian yang kedua prosedur pembuatannya seperti apa. Oh ini apakah bisa dengan cara fisika, kimia, atau misalnya pembuatan logam ya langsung dengan dicampur gitu ya, pembuatan logam seperti ini, kemudian dipanaskan. Itu kemudian dipanaskan dilakukan suatu heat treatment, bisa dengan dianil, kemudian bisa ditempering, bisa dengan dihardening, tergantung tujuannya itu untuk apa. Nah, kemudian yang keempat, setelah selesai baru kita karakterisasi. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas 2 minggu ke belakang tentang karakterisasi. Jadi misalnya, coba Mas Arya ditampilkan papernya, Mas Arya. Ini Bu. Nanti kita akan papernya, paper hasilnya. Karakterisasi yang dilakukan apa saja? Biasanya kalau mau tahu itu di bawah, biasanya di bawah bab 2 itu nanti kelihatan dia melakukan karakterisasinya apa saja. Bab 2-nya dilihat di bagian ini ke atas, Mas, ke atas. Ini apa sih, coba dari paling atas dulu, yang paling atas dulu. Nah, atasnya ini satu lagi, atasnya lagi. Nah, nih yang pertama adalah XRD ya kan, ini data XRD ya kan. Dari sini bisa diketahui oh ini strukturnya seperti apa dengan cara XRD. Ini kita akan nggak akan kita bahas lagi, sudah saya jelaskan di mata kuliah zat padat. Kemudian yang kedua dia melakukan ini yang gambar yang 2 ini, gambar kedua itu kok bisa keluar gambarnya seperti ini. Ini namanya analisis SEM ya kan, mikrostruktur morfologinya untuk menentukan morfologinya gitu ya. Nah, melakukan ke bawah Mas, ke bawah dulu. Nah, ini merupakan morfologinya dengan cara SEM, dengan bisa scanning elektron mikroskop. Kita bisa tahu oh ini kira-kira berapa ini, bagian NI-nya mana, kemudian NB-nya mana, ini kan kelihatan di sini. Nah, kemudian tabel 3, ini kita bisa tahu prosentase dari masing-masing campuran itu. Ya kan? Lihat ini, dibesarkan Mas. Tolong dibesarkan yang tabel 3. Nah, tabel 3 ini kan kita mau tahu kan prosentase campurannya itu bagaimana. NB-nya berapa persen, TI-nya berapa persen, SI-nya berapa persen, kromiumnya, aluminiumnya gitu ya, HF-nya berapa, yttriumnya berapa persen. Nah, bagaimana kita mengetahui ini komposisi ini sebenarnya komposisi dari suatu material. Ini digunakan teknik EDX atau bisa juga dengan XRF gitu. Nah, kalau kita tahu gambar seperti ini caranya dengan SEM atau scanning elektron mikroskop. Ke bawah lagi Mas Arya. Ke bawah lagi.
Ini juga komposisi. Bawah lagi, Mas. Nah, kalau ini kan dia kan ini ya, heat treatment-nya ya. Ini kan partikelnya berapa? Ya kan dia apa namanya? Partikelnya itu setelah heat treatment dia jadi berapa? Kemudian ke bawah lagi coba, Mas. Nah, ini gambar yang ke-5. Ini TIM. Ini kan ini TIM ini ya, kita jadi bisa lihat, oh ini seperti ini TIM itu. Nih, bagian dari green-nya itu kelihatan seperti ini ya. Ini merupakan TIM gitu. Jadi kalian bisa membayangkan ya apa fungsinya itu untuk apa masing-masing. Nah, ini yang nanti kita akan bahas minggu depan. Apa namanya dipelajari mahasiswa yang bahas, tidak harus saya ya. Nanti saya meluruskan saja kalau ada hal yang kurang tepat. Oke, terima kasih Mas Arya, silahkan di ini share-nya di share dulu. Nah, makanya untuk minggu depan itu saya berencana untuk ini mahasiswa untuk membahas lagi seperti ini ya, mempresentasikan mengenai ini masing-masing fungsinya seperti apa. Jadi tadi kan ada SIM ya Mas, kemudian ada EDX. Di SIM itu untuk mengetahui morfologinya, kemudian EDX itu mengetahui komposisinya. Sekarang ada lagi yang sering dipakai itu adalah FTIR, Fourier Transform Infrared, itu ya, infrared. Kemudian ada yang sifat thermalnya itu adalah DTA, masing-masing. Satu lagi tadi yang dibahas mengenai apa tadi Mas, XRF, tapi XRF-nya di sini aja deh. XRF-nya itu setelah EDX. Yang EDX, kemudian yang kemudian ini adalah XRF. Ini ya. Nah, ini nanti untuk yang SIM, kira-kira siapa yang mau membahas? Koordinatornya misalnya Mas Fakoni itu ya, Mas Fakoni. Kemudian TIM, ini koordinatornya misalnya Ida Karunia. Kemudian EDX itu Mas Bukit. Kemudian XRF Mas Maria. Kemudian FTIR itu Mbak Laili ada ya Mbak Laili kalau tidak salah. Kemudian yang ini itu Mas Randy. Satu lagi VSN Mbak Ariska Vela atau Mbak Anifah deh, Mbak Anifah ya. Nah, nanti silakan cari partner gitu ya. Jadi kan ini ada 13, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Nanti untuk partnernya silakan mana gitu ya. Ini nanti koordinatornya ini Mas Fatoni, Mbak Indah, untuk M, EDX, XRF, FTIR, kemudian DTA, TGA, dan VSN. Jadi yang perlu kalian presentasikan itu yang pertama fungsinya untuk apa dulu ya. Jadi scanning elektron mikroskop fungsinya untuk apa? Misalnya untuk mengetahui mikrostruktur dari suatu material. Kemudian yang kedua itu
asal dari suatu material. Kemudian mekanismenya kan sudah saya jelaskan ya. Yang pertama itu sampelnya kemudian diberikan teorinya ya. Ini misalnya ada suhu datang kemudian dipatungkan dengan suhu 2 T. Kemudian prinsip kerjanya bagian saya kan di sini prinsipnya itu cara mengkarakterisasinya, bagaimana mempersiapkan sampelnya, kemudian mulai dari persiapan sampelnya saya kemudian bagaimana selanjutnya itu merupakan prinsip kerjanya ya. Kemudian akan berikan contoh hasilnya, hasil karakterisasinya. Jadi saya tadi misalnya Mas Cahya tadi ya, yang satu itu kan di bagian 2 di gambar 2 itu kan hasil sampelnya itu seperti ini loh, orang karakterisasi hasilnya gambarnya hasil gambaran hasilnya gitu ya. Jadi nanti sedetail semakin kecil semakin baik. Kalau saya mau diberikan mekanisme prinsipnya dan lain. Rencananya saya 2 kali bertemu akan mencari yang sudah TS. Jadi nanti cari waktu kira-kira kalau tidak selesai satu minggu semua, berikutnya carikan waktu hasil mulai karakterisasi materi. Oke, silakan ini langsung saja bisa saya share ya. Ya. Ada pertanyaan, Mas Mbak? Itu jenis ada ya, sudah paham ya untuk Mas Antoni SDM, kemudian Mbak Indah itu TEM tunneling, apa namanya ya, tunnel scanning elektron mikroskop, tunneling elektron mikroskop. Mas Udin itu adalah indeks energy dispersive X-ray ya, yang lain-lain. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa untuk absen di OJW. Sudah belum semuanya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan minggu depan.